Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang risiko kesehatan kecelakaan mobil dan kecelakaan kerja yang disusun oleh Listian Hidayat dari Teknik Industri Universitas Hasyim Asy'ari. Risiko kesehatan. Risiko kesehatan ini terjadi jika seseorang mengalami gangguan kesehatan. Gangguan tersebut mengakibatkan seseorang terganggu aktivitasnya, misal tidak dapat bekerja. Penyebab umum munculnya gangguan kesehatan ini adalah kecenderungan semakin tuanya penduduk di dunia. Usia yang tua biasanya mempunyai kecenderungan lebih rentan terkena penyakit atau gangguan kesehatan. Penilaian risiko kesehatan. Penilaian risiko kesehatan atau Health Risk Assessment disingkat HRA merupakan langkah pertama sebelum seseorang melakukan manajemen risiko kesehatan. Yang kedua, masukan informasi yang terekam dalam HRA dapat menunjukkan telah terjadinya penyebab oleh satu faktor risiko atau banyak faktor risiko lainnya. Oleh karena dasar dari timbulnya risiko kesehatan ini adalah adanya penyebab atau exposure timbulnya risiko oleh satu atau lebih faktor risiko, maka faktor risiko harus segera dikenali. Karakternya meliputi asal, jenis, intensitas, durasi, frekuensi, dan lama risiko kesehatan yang diderita oleh para pekerja. Dampak risiko kesehatan. Bahaya potensial atau hasrat yaitu suatu keadaan yang dapat mengakibatkan dan berpotensi akan menimbulkan kerugian seperti cedera, injuri atau penyakit bagi para pekerja, menyangkut lingkungan kerja, pekerjaan, pengorganisasian pekerjaan, budaya kerja, dan pekerja lainnya. Konsekuensinya adalah akibat dari suatu kejadian yang dinyatakan secara kualitatif maupun kuantitatif berupa kerugian, sakit, cedera, keadaan merugikan atau menguntungkan. Bisa juga berupa rentangan akibat-akibat yang mungkin terjadi dan berhubungan dengan suatu kejadian. Tahapan pengelolaan risiko kesehatan. Yang pertama, ada identifikasi bahaya potensial. Kedua, analisa risiko. Ketiga, evaluasi risiko. Keempat, pengendalian risiko. Dan yang kelima, komunikasi dan konsultasi risiko. Di sini ada contoh risiko kesehatan, dapat dilihat pada gambar tersebut, sampai ada yang diopname, ada yang kecapean bekerja, sampai bekerja sambil sakit ya, atau bersin-bersin. Yang kedua, di sini ada risiko kecelakaan kendaraan. Di sini ada dua faktor penyebab risiko kecelakaan kendaraan. Yang pertama, faktor manusia. Pengemudi seringkali melakukan perbuatan yang bisa mendorong terjadinya kecelakaan. Kebanyakan kecelakaan kendaraan sebenarnya bisa dihindari jika orang tersebut bisa lebih berhati-hati. Yang kedua, ada faktor teknis. Di sini faktor teknis diakibatkan karena kelemahan mobil atau kendaraan yang bisa menyebabkan atau mendorong terjadinya kecelakaan. Sebagai contoh, seperti ban yang kehilangan gesekan ketika pengereman mendekati setengah gravitasi bisa menyebabkan mobil tidak berhenti pada saatnya. Sistem api yang tidak aman bisa meningkatkan risiko kebakaran atau terjadinya kecelakaan mobil. Berikut ada data yang menyajikan persentase aktivitas yang menyebabkan kecelakaan kendaraan. Di sini aktivitasnya berupa berbicara dengan penumpang lain dengan persentase yang sangat tinggi. Di sini ada 81%. Yang kedua ada memainkan radio atau CD dengan persentase 66%. Makan atau minum 49% dan menggunakan telepon seluler sebesar 25%. Jadi di sini dapat dilihat bahwa aktivitas yang menyebabkan kecelakaan dengan persentase tertinggi adalah berbicara dengan penumpang lain. Dapat dilihat di sini ada contoh risiko kecelakaan kendaraan baik secara teknis maupun dari faktor manusia.
Yang ketiga, ada kecelakaan kerja. Pekerja menghadapi resiko kecelakaan kerja. Di sini ada beberapa contohnya kecelakaan kerja yang terjadi di dunia, misal cedera, sakit, atau bisa mengakibatkan kematian. Kecelakaan kerja karena terpeleset atau terantuk merupakan penyebab kecelakaan kerja yang paling sering terjadi. Strategi dalam meminimalisir resiko kecelakaan kerja. Di sini yang pertama, mengerti kebijakan dan ketentuan perusahaan. Yang kedua, mengenali tempat kerja. Yang ketiga, jangan meremehkan biaya. Yang keempat, ada gunakan perlengkapan safety sesuai prosedur. Di sini yang dimaksud mengerti kebijakan dan ketentuan perusahaan adalah setiap perusahaan diwajibkan oleh pemerintah memiliki peraturan maupun kebijakan perusahaan dalam hal keselamatan kerja para pekerjanya. Yang kedua, pastikan pegawai mengerti mengenai kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut agar dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Yang kedua, mengenali tempat kerja. Pegawai harus lebih mengenali tempat kerja tersebut, lalu diterapkan safety tips yang ada di tempat kerja. Mengenali sistem kerja, alat-alat produksi, dan di dalam pabrik juga yang risiko-risiko kecelakaan yang terjadi di tempat kerja sangat diperlukan untuk mengantisipasi kecelakaan. Yang ketiga, di sini jangan meremehkan biaya. Bekerja di luar ruangan maupun di dalam ruangan pabrik sama-sama bisa memiliki resiko. Perlengkapan safety yang disediakan oleh manajemen bukan hanya sekedar pajangan saja, namun wajib digunakan oleh semua karyawannya. Jangan pernah merasa bahwa Anda berada di posisi yang paling aman. Risiko kecelakaan bisa terjadi pada siapa saja dan kapan saja. Gunakan saja perlengkapan safety yang telah disediakan demi keselamatan Anda. Gunakan perlengkapan safety sesuai prosedur. Jangan pernah mengabaikan pesan keselamatan safety first. Pakailah perlengkapan keselamatan yang telah disediakan. Kecelakaan kerja bisa menimpa Anda kapan saja, di mana saja, dan mengenai bagian tubuh mana saja. Kenali resiko pekerjaan Anda dan gunakan perlengkapan safety yang sesuai, mulai dari safety helmet hingga safety shoes. Jika Anda adalah seorang operator produksi di pabrik makanan, maka gunakan perlengkapan safety disposable seperti harness dan sarung tangan untuk menjaga kebersihan hasil produksinya. Baik, sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.